Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat itu. La yakhaffafu anhum, tidak akan diringankan siksa dari mereka. Walahum yunzur, dan tidak pula mereka diberi penangguhan. Bapak ibu serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan Allah kita mampu hadir di masjid ini. Jadi Bapak Ibu, kita berharap hadirnya kita di masjid ini tidak sia-sia, benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah iqamah dikumandangkan setiap Selasa dan Rabu. Kita mengkaji hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita sudah masuk surat Al-Baqarah ayat 162. Ayat ini Bapak Ibu datang setelah Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mati dalam kekafiran dan menolak kebenaran. Allah memperingatkan bahwa ada akibat yang sangat berat bagi siapa saja yang sengaja berpaling dari petunjuk setelah petunjuk itu terang benderang ada di depan mereka. Maka dari Bapak Ibu, di zaman sekarang manusia takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut hilang popularitasnya, takut kehilangan pengaruh. Namun sedikit yang takut kehilangan rahmat Allah. Padahal Bapak Ibu, kehilangan rahmat Allah adalah musibah yang terbesar. Kita lihat di ayat 162 yang sudah sampaikan sebelumnya. Di ayat 161 Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia. Dan di ayat 162 menjelaskan akibat dari laknat tersebut, mereka kekal dalam keadaan itu azab tidak diringankan, tidak ada penangguhan. Ayat sebelumnya berbicara tentang hukuman, maka ayat ini menjelaskan betapa berat dan lamanya hukuman itu. Kita lihat hikmah dari penggalan ayat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Azab akhirat bukan sebentar. Maka renungan dari kita, di dunia panas, sebentar saja kita tidak tahan. Bagaimana dengan azab yang kekal? Ada orang yang meninggalkan sholat demi keuntungan dagang yang berapa juta saja, padahal dunia hanya sebentar. Maka ini harus menjadi perhatian serius bagi kita Bapak Ibu, bahwa setelah kehidupan dunia ini pasti ada kehidupan, dan kehidupan di situ hanya dua: menikmati surga selama-lamanya atau tersiksa dalam neraka selama-lamanya. Karena Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan
la yakaffafu anhumul azab, tidak diringankan azab dari mereka. Di akhirat Bapak Ibu tidak ada negosiasi. Di dunia dengan kita pengaruh kita, dengan uang kita yang banyak, bisa kita negosiasi. Penjara mungkin 10 tahun, seminggu bisa di rumah, seminggu lagi di penjara, seminggu lagi bisa jalan-jalan. Tapi Allah mengatakan di sini, la yukaffafu anhumul azab, tidak diringankan azab dari mereka. Di dunia Bapak Ibu, hukuman kadang bisa dikurangi, tetapi di akhirat ketika keputusan Allah telah ditentukan, tidak ada keringanan bagi orang yang mati dalam kekafiran. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Orang yang menzalimi manusia, yang korupsi, menipu, memakan riba, merusak amanah, menyebar fitnah, dia enteng-enteng tenang-tenang saja tidak bertaubat. Maka ketika Allah panggil dia pasti menyesal dan menyesal. Kenapa? La yakaffafu anhumul azab, tidak diringankan azab dari mereka. Kita lihat di dalam berikutnya Bapak Ibu apa kata Allah, walahum yunzarun, dan mereka tidak diberi penangguhan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kesempatan taubat hanya ada sebelum kematian datang. Banyak manusia berubah, banyak manusia berpikir dan berkata, nanti saya akan berubah, nanti saya akan hijrah, nanti saya akan bertaubat. Padahal kematian tidak menunggu kesiapan manusia. Ada yang sehat di pagi hari, sore sudah meninggal. Ada yang masih berjanda, malam masuk ke dalam kubur. Maka hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan dosa. Yakinlah dosa kecil yang terus dilakukan bisa menyeret kepada kehancuran dan kehancuran yang maha besar. Contoh sederhana pada sholat, dusta kecil, membuka aurat, riba kecil katanya, meremehkan amanah. Tapi ini dilakukan terus menerus dan tidak sempat taubat, dan Allah panggil kita dalam keadaan orang yang menunda-nunda salat, orang yang berdusta, orang yang membuka aurat, orang yang terlibat riba. Maka kita dikhawatirkan khalidina fiha, kita akan kekal di azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kita ingat, hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 162 ini, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Allah sudah mengatakan, fala ya'mal makrullahi illa al-qaumul fasir. Maka tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kalau ada di antara kita yang melakukan dosa dan merasa tenang-tenang saja, maka Allah mengatakan dalam Al-A'raf 99, itu adalah orang yang qaumul khasirun. Ketika akan bergema, dia tidak tinggalkan aktivitasnya dan tidak datang menyambut seruan hayya salat hayya falah, dia tenang-tenang saja. Maka Allah mengatakan orang yang seperti itu adalah orang yang merugi. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Kemudian yang perlu kita ambil hikmah dari Al-Baqarah 162 ini, dunia sangat singkat, azab akhirat kekal, sedangkan dunia hanya sebentar. Mungkin kita hidup 60, 70, 75 tahun. Hasil korupsi kita yang miliar yang triliun itu paling lama kita nikmati 70 tahun. Tapi azabnya sepanjang masa, khalidina fiha. Kalau kata Rasulullah, orang cerdas itu adalah orang yang mengingat akhirat, yang ingat kematian, kemudian mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian. Orang yang lalai dengan taubat, yang merasa aman dengan dosa-dosanya, adalah orang yang bodoh, sangat bodoh. Dia menikmati dosanya sebentar,
tapi azabnya selama-lamanya dia terima, karena Allah mengatakan khalidina fiha. Kemudian Bapak Ibu hikmah yang bisa kita ambil yang luar biasa adalah Al-Baqarah 162. Tauhid adalah sebagai penyelamat. Ayat sesudahnya berbicara tentang keesaan Allah. Artinya keselamatan terbesar adalah menjaga tauhid. Maka Bapak Ibu, agar apa yang kami sampaikan ini tidak hanya menjadi ilmu bagi kita, tapi kami yang menyampaikan benar-benar menjadi amalan, dicamkan dalam diri kita. Setiap detik yang kita lewati pastikan itu kebaikan. Kalau ada kesalahan di detik itu juga kita minta ampun. Semua manusia ketika di detik itu kita buat salah, di detik berikutnya kita minta maaf. Kepada Allah di detik itu kita bertobat, kepada manusia di detik setelah itu kita minta maaf. Detik kapanpun Allah panggil kita, tidak masalah kita mungkin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi